Selamat siang anak-anak ibu yang terkasih. Kita lanjutkan pembelajaran daring kita yang kedua dengan bidang studi matematika ya anak ya. Nah anak-anak ibu mohon disimak penjelasan ibu kali ini ya anak ya, agar kamu dapat mengerti dan memahami tentang menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah anak-anak ibu, data merupakan keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran tentang suatu keadaan. Data dapat bersumber dari hasil ujian siswa, nilai suatu pertandingan, pengukuran tinggi badan, pendataan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, data dapat dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung, angket, atau wawancara. Nah, suatu data dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Tujuannya adalah untuk mempermudah saat membaca dan memahami data tersebut. Diagram batang memudahkan kita untuk menentukan data tertinggi, data terendah, selisih nilai data, dan jumlah seluruh data. Nah, coba kita baca ya pembelajaran kita kali ini. Anggota Pramuka Siaga SD Permata Bangsa telah selesai melakukan kegiatan mencari jejak. Setiap regu berhasil menemukan bendera-bendera dari beberapa tempat. Berikut adalah perolehan bendera setiap regu. Nomor 1, regu A, banyak bendera yang diperoleh sebanyak 4. Nah, ditulis dalam bilangan 4. Nomor 2, regu B, banyak bendera yang diperoleh 9. Ditulis dalam bilangan 9. Nomor 3, regu C, bendera yang diperoleh 5. Ditulis dalam bilangan 5. 4, regu D, bendera yang diperoleh adalah 6. Ditulis dalam bilangan 6. Nah, kita hitung garis-garisnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya nak. Nah, setelah 5 kita buat lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 tambah 5, 10. Nah, seperti itu ya nak ya, di bagian banyak benda yang diperoleh ini. Oke, nah setelah itu kita lihat lagi di sini ada diagram. Selain dalam bentuk tabel, perolehan bendera setiap regu juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram. Perhatikan diagram berikut. Nah, ini adalah diagram nah ya. Ini namanya diagram batang. Kenapa disebut diagram batang? Karena diagram batang ini memiliki batangan-batangan seperti ini untuk menentukan nilainya, untuk menentukan datanya. Nah, ini disebut dengan diagram batang. Nah, kalau nanti diagramnya berbentuk lingkaran namanya diagram lingkaran. Kalau diagramnya berbentuk garis, tidak seperti ini persegi panjang, tetapi seperti ini saja dia. Nah, seperti ini namanya diagram garis ya nak ya. Oke, sudah paham ya, ini namanya diagram batang. Nah, anak-anak ibu, di sini sudah dibuat seperti tabel yang sebelumnya. Nah, tabel di sini kan merupakan banyak bendera yang diperoleh. Nah, kita lihat regu A memiliki. Nah, di sini tadi regu A memiliki bendera sebanyak 4 ya. Nah, di sini di diagram batang regu A memiliki nilai benderanya yang diperoleh adalah 4. Lihat nak, yang paling ujungnya ini menyentuh angka 4. Di sini membaca diagram, kita mulai dari yang bawah lalu ke atas ya. Kita coba ulangi ya. Regu A memperoleh bendera sebanyak 4. Regu B memperoleh bendera sebanyak berapa ini? Ya, 9. Regu C memperoleh bendera sebanyak 5. Ditarik garisnya, dilihat sebelah kiri ya nak. Regu D memiliki bendera sebanyak 6. Nah, seperti ini cara membaca diagramnya nak ya. Nah, coba kita latihan ya. Nah, di sini sudah ada diagram. Kita jawab nomor 3 sama nomor 4 ya nak. Nomor 3, berdasarkan diagram kendaraan apa yang paling sedikit melewati jalan tol? Kita lihat, mobil sebanyak 30, bus sebanyak 25, truk sebanyak 15. Maka kendaraan yang paling sedikit melewati jalan tol adalah truk. Kita tulis ya, truk. Oke. Nah, nomor 4. Berapa banyak bus yang melewati jalan tol?
Nah, sekarang kita hitung berapa banyak bus yang melewati jalan tol. Mana di sini bus? Iya, bus yang ini. Berapa banyak dia? Iya, 25. Maka jawabannya adalah 25 bus. Begitu ya, Nak ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sebelah kiri sudah ada diagram batang dan di sebelah kanan kita jawab pertanyaannya. Nomor 4. Berdasarkan diagram tersebut, rambu lalu lintas yang paling sering ditemui adalah. Kita tinggal melihat batang-batangan ini yang paling tinggi. Itu pastilah yang paling banyak. Siapa yang paling banyak? Iya, berarti lampu lalu lintas. Sebanyak berapa dia? Sebanyak 6. Maka di mana di sini lampu lalu lintas? Iya, yang A. Nah, sekarang nomor 5. Selisih banyak rambu hati-hati dan rambu dilarang berhenti adalah. Nah, di sini selisih katanya. Kalau selisih, Nak, berarti dikurangkan ya, dikurangkan. Nah, coba kita lihat selisih banyak rambu-rambu hati-hati. Di mana rambu hati-hati? Ya, yang ini rambu hati-hati. Di sini rambu hati-hati sebanyak 4. Kita buat ya 4. Nah, dan rambu dilarang berhenti. Mana dilarang berhenti? Ya, yang ini dilarang berhenti. Dilarang berhenti sebanyak 2. Maka kita kurangkanlah 4 dikurang 2. Karena selisih, kalau dibilang selisih maka dikurangkan ya. Nah, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 2. Yang mana 2? Iya, yang A. Paham ya anak ibu untuk menghitung selisih? Oke, sekarang berikut ini. Di sini sudah ada tabel warna lampu lalu lintas yang menyala. Nah, merah menyala sebanyak 5 kali, kuning menyala sebanyak 2 kali, hijau menyala sebanyak 3 kali. Sekarang kita mau membuat diagram batangnya. Nah, cara membuat diagram batang yang pertama, kita buat garis sumbu X. Ya, Nak ya, ini namanya sumbu X. Lalu kita buat sumbu Y. Oke, di sini dia sumbu Y. Nah, yang di sumbu X ini adalah, nah, ini dia keterangannya, yaitu merah, kuning, dan hijau. Merah, Ibu inisialkan merah dengan huruf M ya, kuning huruf K, dan hijau huruf H. Oke, Ibu buat titiknya di sini, dan di sini. Oke, sudah. Dan untuk satuan atau angkanya kita buat di sumbu Y. Di sini. Oke. Nah, di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Nah, setelah itu kita buat merah sebanyak 5. Nah, di sini ada merah sebanyak 5. Kita buatlah persegi panjang sampai ke angka 5. Nah, kuning sebanyak 2. Kuning sebanyak 2. Oke, pas ya, sejajar. Nah, sekarang hijau sebanyak 3. Kita buat hijau sebanyak 3. Berhentinya sampai pada sini ya, Nak ya, pada bilangan-bilangannya ini ya, angka-angkanya ya, jangan lewat dan jangan kurang ya. Nah, seperti inilah cara membuat diagram. Nah, anak-anak ibu sudah paham ya. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanya kepada ibu guru. Nah, sekarang kita akan kerjakan latihan kita halaman 80 bagian A nomor 1 sampai 5. Halaman 80 nomor 1 sampai 5 bagian A saja ya, Nak. Kalau ada gambar, digambar juga ya, Nak ya. Oke, anak-anak ibu, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Cayo.